Yo guys, masihkah teman-teman percaya dengan Doge Father ini, kaitannya dia dengan kiprahnya dalam ekosistem kripto, terutama yang berkaitan dengan Dogecoin ataupun Bitcoin, yang relates dengan Twitternya dia ya, atau dia sering nge-tweet dan menyebabkan pump and dump di market kripto ini teman-teman. Kita sama-sama tahu ya, Elon Musk ini adalah salah satu orang terkaya di dunia. Dan mengutip Forbes di sini ya, total kekayaan Elon Musk ini, real time net worth-nya dia itu ya, sekarang ini 187,9 billion US dollar teman-teman. Dan dia ini merupakan CEO dari Tesla, yang punya roket SpaceX, kemudian dia juga baru-baru ini beli Twitter. Tetapi ada seorang analis kripto yang bernama Lyn Alden yang menyatakan pendapatnya dia ya secara jujur dan berkebalikan dari pandangan umum tentang Elon Musk, teman-teman. Dan menurut saya penting ya untuk melihat sudut pandang yang berbeda terhadap Elon Musk di sini yang berkaitan dengan ekosistem kripto ya, teman-teman, supaya kita dapat referensi yang tidak biasa atau feeding yang berbeda dari platform media sosial yang biasa kita dengar ataupun kita baca ya sehari-hari, teman-teman. Dan itulah yang akan kita diskusikan kali ini, teman-teman. Untuk itu, let's dive in my friend. Welcome back everybody to Black Cuan. Terima kasih telah mengupdate berita kripto dari channel ini. Seperti yang saya katakan tadi ya, bahwa Lyn Alden di sini memiliki pandangan yang berkebalikan dari pandangan umum tentang karakter ataupun citra dari Elon Musk, teman-teman. Dan berkaitan dengan ekosistem kripto, terutama Dogecoin ya, itu yang akan kita bahas kali ini. Tetapi yang pertama, saya ingin menampilkan ini merupakan postingan ya dari Lyn Alden, dan ini dari screenshot yang dilakukan oleh Duo9, dan ini diambil dari nostr.com ya, yang merupakan platform sosial media desentralisasi ya teman-teman. Dan di sini saya ingin kutip dan mengupas ya satu persatu poin-poin yang saya anggap tajam ya dari Lyn Alden di sini teman-teman, dan kita discuss di sini teman-teman. Karena menurut Lyn Alden di sini terlalu banyak orang ini memberikan jalan yang lowong ya kepada Elon Musk, dan menurut dia jangan kasih dia lewat terus-menerus. Seperti itu teman-teman. Oke, yang pertama di sini poinnya itu adalah Elon Musk ini sebenarnya bukanlah seorang founders ataupun engineers atau teknisi, bukan teman-teman menurut Lyn Alden. Dia ini tidak lebih dari seorang marketers, atau kita bilang kalau di Indonesia ini traders lah. Dalam bahasanya orang seperti saya di sini, traders lah saya katakan seperti itu. Karena dia ini betul-betul mendrive psikologi pasar itu, teman-teman. Tetapi poin penting dari Lyn Alden di sini ya, yang ingin saya lihat juga dari sudut pandang saya di sini, teman-teman ya. Elon Musk ini memang dinyatakan bahwa dia bukan founders dari PayPal ataupun Tesla, teman-teman. Dia ini hanya early buyers atau pembeli yang cepat-cepat masuk ya. Bahkan ketika di Tesla, teman-teman, Tesla ini dia beli tahun 2008 justru ketika perusahaan ini sedang lesu bahkan hampir sekarat. Dan begitu di tangan Elon Musk, perusahaan ini langsung berkembang sampai sekarang ini. Jadi, narasi yang dibangun oleh Elon Musk di sini mengenai mobil listrik, kendaraan listrik itu ya, itu dimakan oleh para netizen ataupun yang membaca koran berita seperti itu, teman-teman ya. Poin berikutnya adalah Elon Musk ini bukan founders PayPal. Malah dia ini di-remove dari PayPal tersebut, teman-teman, di PayPal Story di sini ya. Jadi sebelumnya Elon Musk ini adalah yang membuat perusahaan yang bernama XCOM. Dan dari berita yang lainnya di sini, saya ingin unmasking Musk di sini ya, seperti judulnya. Kita membuka tabir dari si Elon Musk di sini. Sebenarnya yang membuat PayPal di sini bukan Elon Musk. Ini dari tifos.com, teman-teman. Dia ini merupakan founders dari yang kita sebut pertama tadi itu adalah X.com tersebut, teman-teman. Sedangkan PayPal sendiri itu merupakan salah satu perusahaan yang bernama Confinity ya dari awalnya itu. Kemudian dia ini dibangun oleh ini nih, Mark Levin, Peter Thiel, dan Luke Knows ya. Jadi tahun 1998 ini dibuat bernama Confinity. Sedangkan Elon Musk ini itu membangun perusahaan di tahun 1999 yang bernama X.com ya, yang merupakan platform keuangan juga pada saat itu bersama Harris Ficker, Christopher Payne, dan Ed Hu.
Dan di tahun 2000, dua perusahaan ini bergabung dan menjadi PayPal, dan di April 2000 itu dia menjadi CEO ya, si Elon Musk ini, dan dipecat pada Oktober tahun 2000 itu juga, teman-teman. Setelah itu, Peter Thiel ini mengambil posisi Elon Musk dan menjadi CEO untuk PayPal tersebut, teman-teman. Kemudian, teman-teman ya, fakta berikutnya adalah Elon Musk ini memang kita kenal sebagai mega brands Tesla yang membuat perusahaan ini begitu meroket, teman-teman. Tetapi seperti di awal tadi saya katakan, bukan dia yang founders dari Tesla ini. Hanya saja Elon Musk ini dengan strategi marketingnya yang luar biasa ya, yang kita bilang out of the box lah, seperti itu ya. Dia membangun narasi, dia mengendarai narasi, dia menggunakan media, teman-teman, sehingga narasi mobil listrik ini betul-betul clickbait dia terhadap konsumen. Dan inilah yang membuat Tesla ini sampai sekarang naik. Oke lah, kalau untuk sahamnya kita bilang dengan kondisi bear market sekarang ini, dengan situasi makro, dia agak turun-turun ya, biasalah hal-hal seperti itu, teman-teman ya. Kemudian fakta berikutnya adalah Elon Musk ini dengan SpaceX-nya ya, dia kan kita sering lihat itu seolah-olah anti pemerintahan ya, teman-teman. Tetapi pada kenyataannya, dia dengan SpaceX-nya ini mendapatkan suntikan dana billions of dollars ya dari bisnisnya itu, dan didapatkan dari uang pemerintah, teman-teman. Dengan begitu, teman-teman, dia ini mendapatkan sekitar 4,9 miliar dolar, teman-teman, dari pemerintahan dalam bentuk subsidi ya, dan itulah yang membuat kerajaan Elon Musk ini semakin besar, teman-teman. Kemudian setelah dia mengambil alih Twitter di sini, teman-teman, ada juga dari Lyn Alden di sini, dari Twitternya yang langsung kita ambil ya di sini. Elon Musk ini katanya adalah anti censorship. Dia ingin Twitter itu menjadi tempat yang free speech, tetapi pada kenyataannya adalah dia di dalam kepemimpinannya di Twitter itu justru melakukan censorship. Kemudian di sini Lyn Alden ini menanyakan ya kepada si Elon Musk, dia bilang seperti ini, kenapa kamu tidak mengkritisize Xi Jinping, presidennya Cina ya? Sementara di satu sisi dia terus saja mengkritisize atau mengkritik ya kepada pemimpin-pemimpin ataupun negara-negara yang ada di barat, teman-teman, terutama di Amerika. Yang menurut saya ini wajar juga sih ada kecurigaan seperti ini, teman-teman, karena perusahaan Tesla itu juga akan ada pabrikannya itu di Hong Kong, teman-teman ya. Sehingga dia tidak mengkritik Xi Jinping ya, supaya bisnisnya running terus mulus ya jalannya di Hong Kong tersebut, teman-teman. Kemudian masih kaitannya dengan Twitter, teman-teman, setelah di tangannya Elon Musk, Twitter ini semakin buruk. Ini yang dirasakan oleh orang-orang yang sudah centang biru sebelum ambil alih Twitter ini dari Jack Dorsey ke Elon Musk, teman-teman. Yang dulunya orang mendapatkan centang biru itu ya betul-betul karena influence-nya mereka sebagai akun, sebagai personal, sebagai citra ya, karakter di dalam sosial media bernama Twitter tersebut. Tetapi begitu Elon Musk datang, dia kasih charge. Untuk bisa centang biru harus berlangganan. Ini kan pola marketing, teman-teman. Jadi katanya free speech, katanya mendukung influencer ataupun mendukung kebebasan berpendapat. Nyatanya untuk bisa berpendapat dan menikmati fasilitas yang VIP dari Twitter, kita harus bayar, teman-teman. Jadi ini adalah bukti bahwa Elon Musk di sini merupakan seorang marketers. Karena tidak sedikit jurnalis ya, itu yang di-ban oleh Elon Musk ini, sehingga orang-orang mempertanyakan komitmen dia terhadap free speech tersebut, teman-teman. Dan bagian terakhir ini kita menuju ke pembahasan atau diskusi ya mengenai peran Elon Musk di dalam ekosistem kripto secara spesifik ya di sini, teman-teman. Ini kaitannya dengan Dogecoin ya. Ketika beberapa hari belakangan ini, dia ini mengganti logo Twitter itu dengan logo Doge ya. Jadi burung yang biru itu diganti dengan gambar si Doge itu ya, teman-teman. Dan ini alasannya. Alasannya betul-betul liar menurut saya di sini ya. Dan ini tweetsnya Elon Musk yang berkaitan dengan hal tersebut, teman-teman. Ini merupakan tangkapan layar juga ya. Ini sebelum dia membeli Twitter ya. Ini ada chairman, dia bilang just buy Twitter, kemudian ganti logonya dengan Doge, kemudian haha, that will be sick katanya dia. Dan as promised katanya dia. Dan ini seperti yang saya janjikan, dia ganti, teman-teman. Dan itulah yang mendrive ataupun terjadi spekulasi di pasar, orang-orang menganggap bahwa oh ini pertanda nih
bakalan naik Doge. Padahal mereka juga yang menaikkan Doji kan, karena dia ikutan beli kan di situ, ada excitementnya dia di situ, tertarik orang beli Doge, naiklah harganya Doge pada saat itu teman-teman. Dan tercatat ya teman-teman, Elon Musk ini sejak tahun 2021 saja sampai 2022 ya, ini dari protos.com di sini, terjadi 16 kali dia ini melakukan pump ataupun tweet yang mengakibatkan pump terjadi di Dogecoin itu teman-teman. Dan ini bisa kita rangkum ya di sini salah satunya. Ini ada tweetsnya di sini. Performa untuk bagaimana dia ini men-tweet ya tentang Doge. Ada juga yang justru setelah dia nge-tweet itu malah terjadi penurunan ataupun harga itu malah stuck biasa saja seperti itu ya. Karena lama-lama juga para investor ataupun traders ya semakin dewasa ya dalam menyikapi tweet dari Elon Musk di sini teman-teman. Dan balik lagi pertanyaan saya di sini teman-teman mengenai kita di sini kan tidak bisa ini ya mengontrol sosial media, mengontrol pasar gitu kan, karena kita pemain kecil nih. Maaf, Black Cuan di sini salah satunya, saya di sini pemain kecil. Jadi untuk melihat kejadian-kejadian seperti ini, kita harusnya itu objektif sajalah melihat kejadian ini ya. Dan kita mendrive kejadian ini tidak dengan emosi, tetapi dengan perhitungan bahwa ketika terjadi seperti ini, sikat, ambil profitnya. Seperti itu ya, kalau kita ingin terlibat di dalam permainannya si Dogefather ini teman-teman. Karena tidak jarang ya tweet Elon Musk ini menyebabkan pump and dump ya, mau dia mengakui ataupun tidak teman-teman ya. Apa yang dilakukan oleh Elon Musk ini terhadap Bitcoin ataupun Dogecoin di situ teman-teman menyebabkan pasar ini bergerak. Entah dia naik ataupun dia turun. Kita masih belum lupa ya apa yang dilakukan oleh Elon Musk di tahun 2021 ketika dia menyatakan bahwa Bitcoin ini bisa untuk beli mobil Tesla dan menyebabkan harga Bitcoin itu langsung spike pada saat itu. Dan tiba-tiba saja dia mengumumkan lagi untuk tidak menerima Bitcoin karena alasan polusi yang ditimbulkan oleh para miners yang melakukan mining terhadap Bitcoin. Dan itu langsung bikin pasar goyang pada saat itu teman-teman. Sampai Elon Musk itu diserang bahkan oleh hackers ya, diberi warnings dia di sana. Dan tiba-tiba saja dia juga mengatakan bahwa dia tidak menjual Bitcoinnya, dia hanya jual sedikit Bitcoinnya. Dia ambil profit guys, dia ambil profit. Sama lah seperti kita di sini yang jual beli, beli di bawah, kemudian jual di atas, seperti itu kita lihat di sini. Jadi memang pandangan Lyn Alden di sini ya terhadap Elon Musk di sini merupakan salah satu yang menurut saya menarik untuk kita kaji dan kita lihat di sini teman-teman ya, karena dia berbeda dari pandangan umum terhadap si Elon Musk di sini teman-teman. Dan pertanyaan saya di sini, masihkah teman-teman mau percaya kepada si Elon Musk ini atau si Dogefather ini yang menyebabkan pump and dump di pasar kripto ini teman-teman? Dan itu akan menjadi referensi kita dalam mengambil tindakan ketika ada tweet yang akan datang lagi ataupun ada influencer yang akan datang lagi men-tweet tentang suatu koin tertentu, Bitcoin ataupun altcoins teman-teman. Jadi bijaklah kita di sini dan tetap melakukan DYOR. Dan juga video Black Cuan di sini tetap bukan merupakan financial advice teman-teman. Jadi untuk teman-teman yang mungkin suka dengan konten Black Cuan, silakan untuk memberikan like kalian di sini ataupun mensubscribe ke channel ini dan jangan lupa bunyikan loncengnya teman-teman. Terima kasih. Sekian video kali ini. Sampai jumpa di update video Black Cuan yang berikutnya. Salam Black Cuan. Peace my friend.